filosofis, kita juga punya bahasa dan tata nama yang karena kita juga dikasih alam yang hijau dan berbiasa. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri kita kayak orang Eropa atau orang Yahudi, cuman buat dapat restu dari Tuhan. Tuhan melihat kedalaman spiritual kita, bukan seberapa mirip bungkus kita dengan bangsa lain. Beragama itu harusnya bikin kita makin jadi diri sendiri, yaitu jadi orang yang coba deh tanya ke dalam diri sendiri. Selama ini kamu lagi ngerawat ruhnya, ajaran agama, atau kamu malah sibuk dandanin casing? Ayo kamu coba kasih jawabannya di kolom komentar. Masalah terbesar kita hari ini adalah kita sering banget gak bisa bedain mana yang wahyu dan mana yang cuma tradisi. Karena mental kita masih cedera. Kita sering menganggap apapun yang datang dari tempat asal agama itu sebagai sesuatu yang disuci. Kita terjebak menganggap bungkus sebagai isi. Pertama kita bisa lihat dari segi arsitektur. Masjid zaman dulu, kalau sobat juga perhati, atapnya itu bukan kubah, tapi atap tumpang khas Indonesia. Coba cek Masjid Agung Demak. Atap kubah adalah budaya Arab, bukan budaya arsitektur Indonesia. Tempat ibadah itu yang penting bersih dan memungkinkan kita untuk beribadah lebih khusyuk di dalam. Gereja juga sama. Menara lancip gereja itu sebenarnya bergaya Eropa. Walaupun ajaran Kristen berasal dari Timur Tengah, tapi ajaran Kristen itu berkembang pesat di Eropa. Banyak budaya Eropa yang diserap, apalagi perkembangan agama Kristen di Indonesia. Salah satu pengaruh besarnya ada dari masa penjajahan Portugis dan juga Belanda. Kalau di Bali, gereja itu sudah mulai inkulturisasi. Bisa dilihat di Gereja Katedral di Rembang atau di GKBP Kristus Kasih. Desainnya menggunakan desain khas Bali dengan ukiran dan juga bata merah. Itu kan. Jadi, ngapain kita capek-capek ngejar gaya hidup bangsa lain? Jawabannya simpel aja. Karena kita minder. Kita diam-diam menganggap budaya kita sendiri kurang religius. Good role. Kurang suci. Alright, maybe. Padahal, itu semua cuma soal kemasan. Tuhan nggak butuh kita jadi orang luar untuk bisa dengerin doa-doa. Jangan sampai kita sibuk mendandani bungkusnya, tapi lupa merawat isi jiwa kita sendiri. Apalagi kalau udah sampai berani menghakimi orang lain yang berbeda keyakinannya dengan diri kita. Baru, Indomie jemur-jemur rasa rendang. Ini jemurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Let me see. Okay, let's get going. The next location on my list is really far away. With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moons fall! Time to shine! Moonlit night for all. Blades of cold resolve. Entropy bends. Such a simple attack, and you're already struggling. Moon's remnants fall. Strike. Perhaps leaving. Stop! I still couldn't do it. Such a simple attack, and you're already struggling. Gincangan tersebut
2026, mulai dari dunia hiburan, politik, hingga ancaman bencana yang disebut bakal mengguncang Indonesia. Seperti biasa, ramalan Hard Kumai selalu mengundang pro dan kontra. Ada yang menganggapnya sekadar hiburan, ada pula yang percaya bahwa apa yang ia ucapkan seringkali benar-benar terjadi. Dan kali ini, prediksinya untuk 2026 jauh lebih berani dan penuh misteri dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah 8 ramalan utama Hard Kumai yang membuat publik penasaran. 1. Perceraian artis wanita inisial M. Hard Kumai meramalkan seorang penyanyi wanita populer berinisial M yang diketahui sudah 2 kali menikah akan kembali menghadapi prahara rumah tangga. Menurutnya, perceraian ini kemungkinan besar akan terjadi setelah bulan Juni 2026. Ramalan ini sontak memicu rasa penasaran publik karena penyanyi dengan inisial M memang cukup banyak di industri hiburan tanah air. Apakah benar salah satu dari mereka akan kembali gagal mempertahankan pernikahannya? Publik pun menunggu dengan penuh tanda tanya. 2. Aktor muda terjerat narkoba. Seorang aktor muda berbakat yang juga dikenal aktif di dunia olahraga diprediksi akan terjerat kasus hukum karena narkoba. Identitasnya memang tidak disebutkan. Namun bayangan ini langsung membuat banyak orang menebak-nebak siapa sosok yang dimaksud. Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan besar, karena figur publik muda biasanya menjadi idola banyak remaja. Jika benar terjadi, tentu akan menjadi peringatan keras tentang bahaya narkoba di kalangan selebritas muda. 3. Kabar duka dari selebritis senior. Ramalan selanjutnya cukup menyedihkan. Hard Kumai menyebutkan adanya aktor senior berusia 40-50 tahun, berkulit sawo matang dengan rambut sebahu, yang akan jatuh sakit parah. Sayangnya, kondisi itu diprediksi berujung pada kabar duka di sekitar bulan Agustus hingga September 2026. Aktor ini digambarkan sebagai sosok multitalenta yang sudah lama mewarnai layar kaca Indonesia. Jika benar, tentu kepergiannya akan meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi dunia hiburan tanah air. And there are only 4 monsters in total. I'll take 3 down. You just gotta handle the last OTT one. pejabat politik I inisial can A. draw the monster's attention from the front, Di ranah but politik, sneak Hard Kumai attacks... meramalkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) there terhadap isn't seorang much we pejabat can do. berinisial A. It was a lock Sosok knight ini who disebut chose the sebagai goblet of politikus Jawa, justice. berperawakan gempal, Indeed. berusia di If atas 50 Itlua were tahun, to strike dan from berasal dari behind, partai besar he yang would be cukup forced to berpengaruh. become an Oathbreaker Knight. A Ramalan ini significant seolah penalty would mengingatkan apply to bahwa all dunia politik actions going Indonesia forward. masih rawan kasus korupsi. That's not Jika good. benar terjadi, If we don't OTT defeat tersebut all these bisa menjadi monsters in salah one satu go, kasus besar yang mengubah peta those politik explosives nasional di are going to tahun blow us 2026. sky high. There's another way. I can use Raging Torrent to dash 5. straight into the thick of Bencana alam it, besar. then detonate the explosives. No, Selain no, soal that dunia won't do selebriti it dan all. politik, Your Hard Kumai character juga would get mengingatkan wiped out tentang that way. ancaman bencana alam. We finally Ia managed to menggambarkan gather the adanya party hantaman and air have dari such a bukit atau lovely laut time together. yang menyebabkan It would rumah-rumah be warga such a shame tenggelam if dan you were the memakan only one korban who got jiwa. wiped out. Meskipun tidak But if jelas we di don't mana do lokasi this, the tepatnya, character that you've been ramalan playing ini for so long menimbulkan might get rasa wiped out waspada. too, Miss Navia. Apalagi, Wouldn't that be Indonesia worse? memang dikenal sebagai negeri yang We rawan just started bencana, playing. sehingga masyarakat diingatkan untuk selalu siap siaga menghadapi kemungkinan terburuk. Wait, I've got another trick up my sleeve. 6. Kebakaran gedung pemerintahan. Navia, put that krumkake away. Ramalan paling mengejutkan adalah terjadinya kebakaran besar yang melanda sebuah gedung pemerintahan penting di Jakarta sebelum pertengahan tahun 2026. Musibah ini disebut terjadi akibat kelalaian atau human error dan melibatkan sebuah bangunan tinggi yang berisi dokumen penting negara. Clarant, this Jika doesn't benar, count as violating kebakaran the ini rules, bisa menjadi right? salah satu peristiwa It bersejarah doesn't, karena if she's menyangkut willing to join dokumen us. penting negara. But Tak heran, it would seem that ramalan the ini traveler langsung hasn't membuat quite publik grasped heboh the dan situation. banyak yang mencoba In membandingkannya short, dengan we're insiden playing a serupa di tabletop masa troop lalu. script. In it, everyone takes on the role of a character. For example, Tujuh masa depan Navia is a Indonesia. marashose hunter. Meski banyak Yahoda is a ramalan master buruk, of chi, Hard Kumai tetap and menyampaikan Itlua nada is a lock optimis. knight.
Menurutnya, don't fret. masa depan The rules Indonesia are really akan lebih simple. baik. Just Namun follow proses along menuju and have perbaikan fun. itu tidak You'll instan, catch on in no melainkan time. bertahap dan penuh If we rintangan. wait any longer, Ia menggambarkan bahwa we're setelah gonna blast melewati us berbagai all musibah, Indonesia justru akan tumbuh menjadi negara yang lebih kuat. Optimisme ini seolah menjadi penghiburan di tengah banyaknya prediksi buruk yang ia Well sampaikan. then, due to various factors, I'll set the difficulty of this game to easy mode. 8 Now kasus then. korupsi besar. Choose the skill for the character you'll be playing. Terakhir, Very well. In that case, you want to learn the cooking skill, yes? Banyak bangunan luas, bangunan besar, tinggi, bangunannya besar tinggi, seperti kantor. Dan ini Very well then. isinya Let the game continue. Just when everyone was at their wits' end, a familiar voice rang out from behind them. Long time no see, everyone. Looks like you need my help. by the way, what are you doing here? Could it be that you heard our summons? That kind of makes her sound like a summoned spirit. Well, not that she doesn't fit the part. Indeed. You have called, and I must answer. Guess that means I was randomly dragged into this game. She's really good at getting into character, as always. Though the Marechaussee hunters had much they wished to share with one another, at this moment, the joy of reunion must yield to the crisis at hand. Now then, the combat round continues. You have the first turn. Also, since we have a new member joining us, I'll be adding some dark cards to boost the enemy's various abilities. The Traveler isn't a sudden addition. She's been traveling with us all along. We've just parted for a short while, that's all. Totally normal. I've already counted the dark cards. You should start discussing your tactics. You're so strict, Clorand. Anyway, let's stick to the original strategy. Now that we have the Traveler with us, we have enough people. Itlua and I will hold the line out front against the monster's assault. Yehoda, Traveler, you circle around the back and take them all down in one swoop. All right, leave it to me. We Masters of Chi get huge damage boosts when attacking from behind. But why are you a chef? How's a chef gonna perform a sneak attack? Correct. Your frying pan is a blunt weapon that, given the right card draw, can inflict prolonged stun effects on enemies. So that's how it is. Oh, these tabletop troop games really are complicated. Oh, you gotta have a lot of imagination. Coming up with a strategy already, huh? Nice work, Traveler. But let me say one more thing. Itlua, don't go charging in alone this time. I understand. A Lock Knight's duty is to protect their companions and be their shield. Sorry, I always can't help myself. Oh, don't worry about it. I can act 3 times in a round, so I'll definitely keep up with you. Just play however you want. All right, Itlua. We'll be counting on you. Then I shall use the skill attached to the Lock Knight's shield, Wrath of Righteousness. The Lock Knight raised their shield, chanting the Knight's creed out loud. The monsters were completely captivated by the radiance of justice, and the fearless knight standing within that light. Meanwhile, the 2 companions lying in wait behind the foe seized this opportunity, preparing to launch their attack. You take the first swing, I'll hit right after. Api besar, kobar, bukan satu bukan satu bangunan, tapi
banyak bangunan luas. The Marachose hunter's skills hadn't dulled with time. Nimbly, she leapt from the bushes and delivered a mighty blow to the enemy's head with her frying pan. Though the frying pan might be ordinary, the Marachose hunter was no ordinary chef. The enemy let out a grunt before collapsing completely. Nice! Okay, next right. Gotta use swift as wind to close the distance. Then use 4-element strike from behind. Ah, that hurts! Who bit my leg? Huh? Ashru? What are you doing here? Is it this late already? Oh no! I completely forgot the task that Boss Neff asked me to handle! I'm sorry! I can't play right now! Tapi gue mau nyampain bahwa ini tuh hanya penglihatan gue. Ashru! Wait for me! Hey! Why are you running off so fast? Well, it seems we'll have to end our game here for today. Navia, put the monster sign back where it was. I saw that. Well, that's quite a long story. If we get the chance, we can sit down and discuss it in detail. Actually, didn't Ilua say he wanted to invite a colleague to play with us? Since this game's paused anyway, why don't we take this chance to go find him? The more people we have, the more fun we'll have. Mr. Flint's? Yeah, I'm sure he'll play with us if we go look for him. Oh, that's perfect. Come on, let's go buy him some gifts first, and then pay him a visit in person. Traveler, we'll let you know once we're ready. When the time comes, you have to continue the adventure with us. That's my trusty companion for you. Now, let's go pay Mr. Flimps a visit. What kind of gift should we get him? Kemudian negara kita. Mengapa? Jadi banyak dari mereka pengusaha baik properti, kemudian juga itu terutama ya properti juga hancur. Mereka yang diberi subsidi rumah pun juga akan banyak yang kosong rumah-rumah itu. Hingga saat ini ya orang bangun rumah apabila ada subsidi yang diberikan dari perumahan itu banyak yang kosong karena akhirnya daya beli untuk menyicil rumah tersebut. Memang ada subsidi, tapi untuk menyicilkan Little dearie, you gotta eat your breakfast, or you're never gonna grow up big and strong. I know. There is still lacquerberry residue hanging from the corner of its mouth. Huh? What? Its recovery is progressing smoothly. In a few more days, we can ask Miss Lauma to send it back to its herd. I know. I am sure you know that it deserves to go back home instead of staying with us. But did the Lady Moonchanter from the Frost Moon Scions not say as much when she came to treat the deer? Its family might be worried about it. Once it has recovered, it would be best to send it home. I know, but, you know, it obviously hasn't recovered yet. Does your leg still hurt? Do you want to go home? I know. Didn't the Lady Moonchanter promise us that she would come and pick up the deer? When the time comes, let's ask her to listen to what the deer has to say again.
Salah satunya adalah produk kita. Dari Usia Plus. Jadi 2026, di konten apa nih? Eksklusif baru pertama yang bisa langsung 2026. Maksudnya total tuh? Bisa bisa. Aku mencoba ini mencoba merek di gitu ya, yang memang catch fire itu dari satu bentuk ke satu koma orang. Kalau kita sebesar itu bisa tergantung antisipasi, mitigasi itu. Apakah itu boleh dengan pemerintah lagi untuk segala keserakatannya, kebutuhan pembukaan lahan, atau mungkin karena hubungan dengan kemana jadi ini. 2024-2025 kan yang 01 kan logam-logam, berarti ada masalah tentang logam-logam itu presiden 2-3 akhir itu termasuk tsunami, air bandang dan sebagainya. 4-5 ini kayu Pak, 4 kayu besar, 5 kayu kecil. Itu kan di sosmed doang kalau dia bicaranya ya, gimana kalau begini lah, tapi kalau ada lagi orang yang Eci nggak tahu belum? Tahu kan? Tahu. Eci itu tahu. Tapi outputnya nggak tahu. Outputnya tahu. Akan ada kayu, ada banyak kayu. Apakah itu yang longsor karena pemotongan kayu? Itu Eci tahu nggak? Tapi poin paling penting di sini itu Eci nggak sanggup untuk buat konten itu. Eci nggak sanggup untuk nge-post itu. Karena pertama, itu daerah-daerah yang berhubungan, salah satunya ini kena-kena Maka kadang-kadang gini, karena yang awalnya itu DNS, makanya kita tahu yang kan kamu dulu tidak pada kawan itu juga sesuatu itu pada kawan ya, dan itu yang tapi oknum lah, saya nggak bilang semua. Sebagian oknum itu report Eci secara bersamaan dan rame-rame. Jadi waktu itu Eci kena suspend 8 hari. Jadi 2006 itu ada kalau istilahnya handphone dan Pro Max tuh ya, apinya ya. Kalau yang itu berarti air, maksudnya apinya nggak terlalu besar tuh ya. Kalau aja gitu. Ya 2007 ya 2027. Tapi 89 terlalu 89 tanah. Nah kalau tanah itu longsor, gempa besar, tanah bergetar. Itu paling males paling nanya ini komunikatornya bukan itu sekali bukan dari awal ya, tapi ada yang disampaikan ke Bang Edi itu ada dari turun-temurun dari turun-temurun itu udah berlaku seperti itu. Warga sekitarnya sekarang itu di 5 tahun belakang ini adalah saya sampaikan. Jadi ada hubungan yang pasang. Kalau Bang Edi sudah pernah punya penglihatan mau ceritakan tentang ini sih, terutama memberikan proses ini. Kayaknya belum ada pasti terjadi. Perihal kebakaran dan unsur api, namun kan kadang-kadang ditunjuk oleh Pak Leo. Apakah gunung Merapi atau gunung berapi akan banyak kita masuk ya? Karena topik. Jadi berusaha lebih besar. Karena kan dia mengandung magma yang besar. Tapi kalau api secara gunung meletus dan sebagainya itu lebih cenderung pada tanah yang bergetar di bawah tanah. Tapi kalau yang di tahun api itu sendiri itu kebanyakan yang human error. Saya bisa lihat bahwa izin penggunaan di sini itu tujuan akan banyak pembersihan. Betul. Pertama pembersihan, betul. Pertama pembersihan, kedua menghilangkan yang beresiko bukan kepada pribadi ya, beresiko membawa dampak negatif. Jaringan seluler tidak dimulai dengan aplikasi, data, atau TikTok. Mereka dimulai dengan murni statis dan suara. Bayangkan lebih sedikit ponsel pintar dan lebih banyak walkie-talkie dengan mimpi. Pada tahun 1979, Jepang meluncurkan jaringan 1G komersial pertama di Tokyo. Untuk pertama kalinya, orang-orang dapat membuat panggilan telepon tanpa terikat pada dinding, sebuah pencapaian yang terasa seperti fiksi ilmiah, meskipun audionya terdengar seperti sebuah microwave. Pada tahun 1983, AS memperkenalkan Motorola Dynatac yang ikonik.
ponsel batu bata asli. Monster Gram ini beratnya 2 pon dan harganya hampir $4.000, sekitar $12.000 hari ini. Untuk harga itu, Anda mendapatkan 30 menit waktu bicara yang luar biasa. Sebelum lengan, Anda butuh istirahat. Itu portable, tentu saja, tapi hanya ramah saku. Jika saku Anda adalah sebuah Hanser, 1 mili murni analog tanpa SMS, tanpa internet, hanya gelombang radio mentah, itu tidak terenkripsi, mudah disadap, dan tidak memiliki roaming, meskipun merupakan dinosaurus sponsor yang membangun fondasi seluler untuk iPhone di satu Anda. Di tahun 80-an, itu membuka pikiran. 2G. 2G adalah transformasi besar yang luar biasa, di mana ponsel berhenti menjadi walkie-talkie dan menjadi pribadi. Diluncurkan pada tahun 1991 oleh Radio Linja di Finlandia. Hal ini diam-diam mengubah segalanya. Pergeseran terbesar adalah perpindahan dari analog ke digital. Ini membalikan industri. Panggilan akhirnya terenkripsi dan pribadi. Sementara jaringan dapat mendukung jauh lebih banyak pengguna, mengurangi trauma sinyal jaringan sibuk. Namun bom nuklir budaya yang sebenarnya adalah SMS teks pertama yang dikirim pada tahun 1992 adalah Selamat Natal yang membosankan. Awalnya, operator mengabaikannya. Kemudian akhir tahun 90, tiba-tiba, para remaja mengirimkan teks seperti senapan mesin, menciptakan bahasa baru, seperti LOL dan BRB, karena setiap karakter membutuhkan biaya. Kecepatan mencapai hingga 100 kbps cukup untuk email dasar dan situs web yang lambat. Era ini, Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Apa saja yang sudah terjadi? Yang terjadi saat ini adalah ini sudah sampai ke Indonesia. Efeknya keterangan terbaru dari Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus menghemat nih bahan bakar minyak kita. Bahkan ada narasi yang disampaikan oleh beliau, katanya untuk pegawai negeri sipil mungkin akan ada work from home, ada yang besar, ada kita bisa hemat bahan minyak. Karena sepertinya peran dari Amerika, Israel dan juga Iran ini masih akan terus terjadi. Nah, hari ke-16 ini, kalau aku update dari informasi dari negara-negara barat, media-medianya, at least nih, di 2 minggu pertama, ada harga yang harus dibayar selama ini. Ini dari sudut pandangnya Amerika ya. Sekitar 16,5 miliar dolar dihabiskan oleh Amerika untuk 12 hari pertama. 16,5 miliar itu artinya sudah berapa triliun aja. Makanya dari masyarakat Amerika sendiri pun This realm is truly beginning to thrive. di sana itu yang sudah mulai membuat rancangan untuk menurunkan Donald Trump sebagai presidennya, karena menurut mereka ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Donald Trump, misalnya pada saat mereka Donald Trump tepatnya melakukan serangan ke Iran itu tidak minta persetujuan dari anggota DPR-nya di sana. Makanya